Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Nugrahaningrum dengan NIM 2221027 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sulah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Secara bahasa, kata sulhu berarti memutus pertengkaran ataupun perselisihan. Sulhu sendiri mempunyai maksud yaitu suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan haknya. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhirnya suatu perselisihan. Selanjutnya yaitu rukun sulah. Rukun sulah ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu musalih. Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran ataupun perselisihan. Yang kedua, musalih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Yang ketiga, musalih bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Pada hal ini disebut dengan istilah badal al-sulah. Yang keempat, sigat ijab qabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai, seperti ucapan aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000 dengan 100.000. Ucapan pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab saya terima. Yaitu syarat-syarat. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan musalih ataupun orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan secara sah hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan musahih bih. Pertama, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Yang kedua, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan keselisihan. Syarat selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan musalih anhu, ataupun sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwatkan ataupun diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulhu. Macam-macam sulah. Yang pertama, perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati oleh dua belah pihak. Yang kedua, perdamaian antara kepala negara, baik imam ataupun khalifah dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati. Yang ketiga, perdamaian antara suami dan istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. Yang keempat, yaitu perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat. Baik, yang terakhir yaitu berakhirnya sulah. Berakhirnya sulah ini disebabkan oleh pertama yaitu ibrah, membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Yang kedua yaitu mufadah. Mufadah sendiri yaitu penggantian dengan yang lain dengan cara menghibahkah, sulhu hibah, menjual sulhu bai, atau menyewakan sulhu ijarah, sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.